Pemirsa, Bali resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang meluncurkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Fasilitas PSEL yang berlokasi di Denpasar ini diklaim mampu mengolah hingga 1.200 ton sampah per hari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Marcelina Tumundo, langsung dari Denpasar, Bali. Selamat pagi, Marcel. Apa alasan Provinsi Bali dipilih sebagai provinsi pertama yang menginisiasi PSEL? Selamat pagi Jason, salah satu alasan mengapa Provinsi Bali ini menjadi lokasi pertama tempat dibangunnya PSEL atau pengolahan sampah untuk menjadi energi listrik ini dikarenakan dinilai sudah adanya kesiapan dari pemerintah Provinsi Bali, terutama juga dukungan tentunya dari masyarakat Provinsi Bali yang dinilai sudah siap untuk mendukung adanya program PSEL ini. Dikarenakan Provinsi Bali tepatnya adalah di Kabupaten Badung ini menjadi salah satu provinsi yang tingkat pengolahan atau pengelolaan sampahnya ini dinilai sudah cukup baik karena bagaimana upaya dari hilir atau dari masyarakat yang menjadi penyuplai dari sampah bagi PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik ini menjadi sangat penting bagi pengoperasian PSEL ke depannya. Untuk itu kesiapan dari pemerintah Provinsi Bali sekaligus juga dukungan dari masyarakat menjadi alasan utama mengapa Provinsi Bali ini menjadi lokasi dibangunnya PSEL oleh pihak Danantara dan juga Denera. Saat ini Jason dan juga pemirsa, saya sudah berada di Kota Denpasar. Ini menjadi salah satu titik yang akan dibangunnya PSEL. Tepatnya sekarang ini sudah ada persiapan untuk melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk PSEL Kota Denpasar. Nantinya PSEL ini akan ditargetkan bisa mengolah sampah menjadi energi listrik dengan kapasitas per harinya adalah 1.200 ton sampah yang dapat diolah untuk bisa menghasilkan energi listrik yang juga harapannya ini bisa menjadi salah satu sumber listrik untuk memberikan energi bagi Provinsi Bali. Dan selain itu, alasan mengapa kemudian kehadiran dari PSEL di Provinsi Bali ini menjadi sangat penting karena melihat adanya timbulan sampah di Provinsi Bali yang sudah dalam tahap cukup darurat, di mana perharinya Provinsi Bali ini memproduksi ada sebanyak 3.500 ton sampah dan hampir 70% diantaranya adalah sampah organik, yang artinya jika kemudian dibiarkan menumpuk ataupun tidak diolah secara ramah lingkungan di tempat pemrosesan akhir atau di TPA, ini bisa menimbulkan adanya pencemaran lingkungan, menimbulkan adanya cemaran gas metana yang juga sangat rawan untuk memicu terjadinya kebakaran. Untuk itu dengan adanya PSEL diharapkan sampah-sampah organik yang menjadi timbulan sampah di Provinsi Bali ini bisa diolah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai yaitu energi listrik. Dan terkait dengan bagaimana target dari PSEL ini, memang rencananya akan rampung dibangun di akhir tahun 2027 nanti, sehingga memang baru bisa beroperasi penuh kurang lebih 1,5 tahun ke depan. Sudah ada langkah-langkah koordinasi yang akan dilakukan oleh Danantara, pemerintah Provinsi Bali, dan juga termasuk dengan PLN, begitu yang nanti akan menjadi off-taker atau membeli hasil produksi dari PSEL di Denpasar, Bali. Dan untuk selengkapnya terkait dengan bagaimana sumbangsi dari PSEL ini untuk Provinsi Bali ke depannya, kita akan dengarkan pernyataan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan berikut ini. Pagi Mbak, jadi PSEL ini kan mengolah limbah sampah untuk menjadi energi listrik dan tentunya langsung on grid ke sistem PLN. Ya, tentunya pasti akan menjadi bagian dari kelistrikan Bali yang bahannya atau energinya adalah energi yang ramah lingkungan. Artinya kalau kondisi kelistrikan Bali saat ini kapasitas terpasang itu 1.500-an megawatt. Kemudian daya mampu apabila semuanya dioperasikan 1.400-an megawatt. Sedangkan beban puncak tertinggi hampir mencapai 1.300. Artinya kondisi itu kalau melihat dari cadangan, reserve margin itu pada posisi kurang dari 30%, bahkan sekitar di 11%-an kan gitu ya. Ya artinya dengan adanya PSEL ini tentunya akan mendukung bahwa akan ada cadangan meningkat, kemudian
keandalan juga terjaga meskipun sumbangannya mungkin sekitar 20 megawatt ya. Tetapi Pemprov Bali selain PCL sendiri untuk energi terbarukan juga sedang menggiatkan pembangkit listrik dari surya. Kemudian sudah ada satu penelitian kaitannya dengan potensi di tenaga laut. Ya, Jason dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu digelarnya groundbreaking atau peletakan batu pertama di PSEL Denpasar, Bali yang nanti ataupun diagendakan akan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah atau 8.30 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Jason. Ya, Marcel, lalu siapa saja nantinya yang akan hadir dalam groundbreaking PSEL Bali kali ini? Ya, Jason, ada sejumlah pihak atau stakeholder yang diagendakan akan hadir dalam groundbreaking PSEL Bali. Di antaranya nanti kita akan dengarkan sambutan dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Dan selain itu juga ada sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Selain itu juga tentunya akan hadir dan meresmikan langsung groundbreaking ini adalah CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani. Dan selain itu juga ada berbagai stakeholder lain seperti misalnya karena nanti akan dilakukan penandatanganan sponsorship agreement, maka juga akan ada pihak dari PLN yang akan hadir dalam groundbreaking PSEL Denpasar. Selain itu juga akan ada kehadiran dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di mana memang Kemenko Pangan ini juga menjadi salah satu kementerian koordinator yang membawahi urusan lingkungan hidup yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan juga pengoperasian PSEL ke depannya. Dan kemudian Jason dan juga pemirsa, dari agenda groundbreaking ini juga akan dilakukan survei atau peninjauan market rencana pembangunan dari PSEL ini seperti apa nanti teknologi yang akan digunakan, pemetaannya, dan juga dipastikan bahwa dampak dari pembangunan PSEL ini nantinya tidak akan menimbulkan adanya pencemaran-pencemaran lainnya begitu, karena ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan teknologi yang digunakan juga ramah lingkungan, karena Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang dikenal secara internasional juga, sehingga dampak dari pengoperasian PSEL nanti diharapkan juga tidak mengganggu aktivitas perekonomian, terutama ekonomi kreatif dan pariwisata yang berada di Bali. Demikian, Jason, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo melaporkan dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.